Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Izzuddin Salam dengan 3 digit yang terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang MATLAB dan Simulink sistem kontrol. Oke, langsung saja. Apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulasi? MATLAB dan Simulink berfungsi sebagai platform untuk perhitungan numerik, simulasi matematis, serta pemrograman. Simulink hadir sebagai ekstensi yang memungkinkan kita melakukan pemodelan secara visual. Keunggulan utama dari keduanya adalah kemampuan melakukan perhitungan kompleks dengan cepat, serta menyajikan simulasi grafis yang lebih intuitif. Jadi intinya Simulink itu mempermudah kita sebagai mahasiswa teknik yang tidak bisa menghitung numerik secara manual. Sebenarnya sama kayak kalkulator tapi lebih keren aja. Lanjut, modeling dan simulasi. Modeling dan simulation. Modeling adalah proses membuat representasi matematis dari sistem nyata, baik mekanik, elektrik, maupun hidrolik. Nanti dijelaskan, tenang aja. Simulasi adalah proses pengujian model tersebut dengan berbagai input untuk melihat respon sistem. Dengan modeling dan simulation, kita dapat menganalisis karakteristik sistem, memperkirakan perilaku, serta merancang solusi yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan uji coba langsung pada sistem fisik. Jadi intinya modeling dan simulasi itu digunakan untuk sebelum kita membuat barangnya langsung, kita coba dulu di software seperti itu. Laplace transformation adalah metode matematis yang mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S. Teknik ini sangat penting dalam analisis sistem dinamis karena membuat proses perhitungan lebih sederhana. Dengan Laplace, sistem yang kompleks dapat dipelajari lebih mudah, termasuk dalam hal stabilitas, respon transien, dan perilaku jangka panjang. Bayangkan saja kita punya sistem mekanik dengan persamaan diferensial yang rumit. Dengan Laplace transformation, persamaan tersebut berubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah dianalisis. Nah, ini menjadi dasar bagi perhitungan transfer function, analisis kestabilan, dan descent controller. Jadi, Laplace adalah jembatan antara model matematis dalam domain waktu dengan analisis praktis dalam domain S. Itu. Lanjut, pemodelan sistem mekanik adalah proses penggambaran perilaku suatu sistem mekanik nyata ke dalam bentuk model matematis atau representasi dengan identifikasi komponen fisik dengan massa, pegas, dan peredam. Ini gambarnya. Massa, pegas, peredam tersebut untuk representasi dasar dari pemodelan dalam mekanika yang mewakili atas massa M pegas, yaitu sebagai K sebagai penyerahan energi potensial, dan peredam yaitu J yang menggambarkan gesekan atau redaman energi. Ketika sistem diberi gaya eksternal atau F atau T, gerakan massa dapat dipengaruhi oleh sifat pegas dan peredam dengan hubungan matematisnya sebagai berikut: MD kuadrat X per DT kuadrat plus C DX per DT plus KX sama dengan F turun T. Menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer Fs sebagai input dengan perpindahan Xs sebagai output. Memudahkan simulasi getaran, stabilitas, dan kontrol sistem. Lanjut, sistem elektrik. Nah, sistem elektrik dimodelkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk menganalisis tegangan, arus, dan daya. Biasanya dilakukan untuk analisis sinyal kontrol atau untuk rancangan sistem elektrik. Dengan contoh dari rangkaian RC paralel yang sering digunakan pada filter frekuensi rendah. Ini benar.
Rangkaian ini terdiri resistor yaitu R dan kapasitor yaitu C yang dihubungkan secara paralel terhadap sumber tegangan dengan persamaan arus total menggunakan hukum Kirchhoff yaitu IT sama dengan IR plus IC. Arus pada resistor IR sama dengan V per R. Arus pada kapasitor IC atau IC sama dengan C dV per dt. Menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer yang dapat digunakan untuk menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal masukan. Sistem hidrolik. Nah, modeling sistem hidrolik adalah proses menggambarkan perilaku sistem fluida, biasanya minyak atau air, yang digunakan untuk mentransmisikan energi melalui tekanan. Misalnya agar bisa dipelajari dengan model matematis sehingga dapat menganalisis respon kinerja dan merancang kontrolnya. Lanjut. Nah, sistem kontrol. Ini dia sistem kontrol. Apa itu sistem kontrol? Kontrol bertujuan untuk menjaga agar output sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Diagram bloknya terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik atau feedback, ya, disebut feedback, yang digunakan untuk mengoreksi perbedaan antara output dan referensi. Sistem kontrol sendiri merupakan inti dari banyak aplikasi modern. Contohnya, banyak contoh sebenarnya adalah AC yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai pengaturan. Input berupa suhu yang diinginkan, proses adalah pendinginan atau pemanasan, output adalah suhu ruangan, dan sensor suhu berfungsi sebagai feedback. Sistem ini juga berlaku pada robot, kendaraan otomatis maupun sistem tenaga listrik. Dengan pemodelan dan simulasi, kita bisa merancang sistem kontrol yang handal dan efisien. Sebenarnya banyak contohnya seperti kulkas, terus ya banyak lah pokoknya. Nah, sekian, nanti kita lanjutkan di MATLAB. Oke, langsung saja kita ke MATLAB-nya. Kita langsung mencoba untuk fitur-fitur dan beberapa komponen, yaitu ada box, debooks, dan nanti kita coba cek gelombang sebelum di gain dan sesudah terkena gain. Oke. Saja kita cari, itu ada MUX, terus ada demux, terus ada scope, lalu ada sing, terus ada navigate. Nah, ini kita ubah dulu ke oke. Nah, yang saja kita rangkai. Yang pertama kita pakai mux dulu. Intinya kita mau melihat sebelum terkena gain dan sudah terkena gain. Coba ini.
ini adalah gelombang yang tidak digain atau tidak dikalikan. Ini gelombang yang sudah digain, teman-teman. Lanjut, itu tadi fitur dari Mux. Sekarang kita pakai Demux. Nah, untuk Demux ini sebenarnya sama saja, tinggal kita seperti ini kan. Nah, di sini kita cari lagi scope-nya. Nah, bedanya itu cuman jadi 2 saja. Nah, sekarang kita buka. Error. Oke, lanjut teman-teman. Tadi ada kesalahan sedikit ya. Ternyata bukan di sini sambungannya, harusnya di sini yang sudah terkena Mux. Nah, sekarang bisa kita run. Bisa kita cek. Nah, ini adalah gelombang yang belum kena gain. Titik puncaknya ada di angka 1, dan ini adalah gelombang yang sudah kena gain. Titik puncaknya ada di 5, tergantung di gainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut, kita akan mencoba yang lain, yaitu penjumlahan di meter. Coba kita cari konstanta. Ini 2 bisa kita tambah. Lalu kita cari sumnya yang kacau. Kita cari display. Nah, di sini misalkan kita isi, misalnya apa ya, 30. Oke, di sini kita isi 8. Oke. Nah, kalau kita run, apakah yang terjadi? Nah, di sini muncul 38. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.